lihat Hesti asik bilang pejina. Apa hubungannya sama kamu kalau aku jadi seorang pejina? Aku tanya sama kamu. Kalau aku mau pejina, PP aku yang dipakai, bukan PP kau. Aku yang nanggung dosa, bukan kau. Enggak urusan kau. Dah. Atau kau mau aku mengentot sama orang, itu nggak urusan kau, Hesti. Dengar, kalau kau bilang aku pejina, bukan dulu aku pejina, sampai sekarang aku pejina. Apa urusanmu? Coba, siapa yang mau dilaporin? Siapa? Mau lapor, mau bukti? Kenapa itu? Kenapa tiga kali kok? Nggak ada Uma kakak. Mana Uma? Jadi jangan coba-coba kalau kalian nggak tahu apa-apa diem. Sudah kakak kirim ya. Kalau ingat ya, kalau nggak tahu apa-apa diem. Kalau nggak tahu apa-apa diem. Dah. Jadi ini diblok sama Uma. Ya ini. Dia diblok nih sama si Uma, jadi dia nggak terima. Saudara, mengingat penonton di channel ini usia paling banyak ditonton oleh usia 25-34 tahun ada 17% lebih, usia 35-44 tahun ada 16%, usia 45-54 tahun ada 22% lebih, usia 55-64 tahun ada 23% lebih. Totalnya ada sekitar 78% lebih penonton setia Al-Murid sudah usia dewasa. Maka kita harus dewasa menyikapi hal-hal ini karena ini berhubungan dengan iman kita dan keluarga kita tentunya yang mungkin tidak sadar penyesatan dan kebobrokan gerombolan yang menyerang iman Kristen. Untuk itu saya ingin Anda mendengarkan video ini baik-baik dan tanggapan di akhir nanti. Bagi yang belum subscribe, ada 71% penonton channel ini belum subscribe, silahkan Anda subscribe jika Anda sedang menonton video ini. Sebab kita akan memberikan tanggapan kepada para polemikus yang menyerang iman Kristen bersama-sama. Media ini adalah salah satu cara kita dapat menanggapi penyesatan yang mereka lakukan. Seperti pada video kali ini, pengakuan wanita-wanita ini perlu kita dengarkan sampai selesai. Mengingat Zuma dan gerombolannya memang sungguh keterlaluan dalam menyerang iman Kristen. Kali ini gerombolan mereka malah melakukan hal yang menurut saya memalukan. Apalagi perlakuan mereka kepada para wanita. Untuk itu saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan ini dengan baik dan tetap waspada dengan Zuma dan polemikus muslim lainnya yang dengan gerilya menyerang iman Kristen. Baik, mari kita simak bersama-sama. Aku lihat Hesti asik bilang pejina. Apa hubungannya sama kamu kalau aku jadi seorang pejina? Aku tanya sama kamu. Kalau aku mau pejina, PP aku yang dipakai, bukan PP kau. Aku yang nanggung dosa, bukan kau. Enggak urusan kau. Dah. Atau kau mau aku mengentot sama orang, itu nggak urusan kau, Hesti. Dengar, kalau kau bilang aku pejina, bukan dulu aku pejina, sampai sekarang aku pejina. Apa urusanmu? Urusanmu apa? Udah, itu. Jadi tolong. Saya tidak ada saya jawab. Kalau kau nggak ada urusan, jadi kau stop cerita tentang aku, oke? Stop. Terima kasih. Sebenarnya cerita ini sudah stop kan? Nah, lari kan gitu. Dia kebiasaan. Nah, gitu. Ngomong dia ini kebiasaan. Kelihatan banget kamu biang keroknya. Sebenarnya omongannya sudah stop. Sebenarnya. Dan saya tidak pernah membahas kau lagi, Inan. Apa beda kalau nama dia itu disebut kakak memfitnah, beda. Udah berapa tahun dia api berapa tahun, kenapa rupanya dia yang ciptakan api itu? Iya, dia yang ciptakan gapai. Gapai man, gak ada hubungannya sama api dia tadi. Makanya. Gapai dia. Kenapa rupanya berapa tahun dia di api itu katanya? Iya. Kenapa rupanya dia yang punya api itu? Ya kali kau Michan gak usah lah besar-besar cakap Michan. Gak senang kau sama aku, kau datangi aku, kau jumpai aku Michan ya. Dan sampaikan ini sama dia. Gak usah sosok kali hidup ini, gak usah. Mati buat kain kapan Michan. Bikin dua ini tak banyak.
Gak usah sok kali hidup ini. Siapa dia nyebut-nyebut nama aku? Aku lagi yang balik bertanya siapa kau, Michan? Aku yang harus bertanya dengan kau. Kau siapa rupanya? Hebat kali kau rupanya. Kalau hebat kau jumpa kita. Enak ya kan? Jadi apa gini. susah? Enggak. Dengar dulu, jadi katanya gini, bagikan aja live-nya soalnya nama Umi disebut di situ katanya. Jadi omongan tadi malam itu direkam terus dibagikan gitu ke mereka gitu. Ya nggak apa-apa, memang kita ngomongnya sebenarnya. Terus kalau ada orang nyebut nama dia nggak senang, kenapa dia nggak senang namanya disebut? Udah sini panggil dia, suruh dia ke sini, undang dia. Baluap, suruh dia ke sini. Yang ini akunku itu loh nggak berteman nih. Akunku ini lain, Uni aktif. Dauniku, masya Allah. Tadi malam memang aku dibilang dia kan, saya kita sebut aja lah namanya blokir permanen itu fitnah yang dia omong. Aku dituduh memfitnah si Mokodo. Aku marah. Nah ini kan kita berapa lama dia diapi katanya? Aku nggak api, aku tim gapai. Aku tim gapai, aku nggak api. Itulah kesal. Makanya kita clearkan di sini. Teman-teman tolong bantu panggil Umi Michan sini, kita clearkan. Iya itu aku juga mau bilang Umi Michan kalau Karini dari dulu memang gak ada daftar api dia nggak gabung ke api. Jadi ini ada nggak? Aku nggak pernah jadi api. Aku bukan api. Aku tim gapai. Di rumah Delwis. Kenapa dengan kau Michan? Nanti panggil dulu Michan di rumah Delwis. Ada yang bisa panggil gak? Di rumah Delwis Michan di rumah Delwis. Jangan anggaran sok sama aku. Capek kali aku neng orang sok. Iya, capek kali aku hidup ini. Iya, nggak laku sama aku manusia sombong. Kainan coba, aku bilang coba ini matiin Kak ini. Kalau kita mau coba ribut, itu pernyataan Delwis kan katanya yang benci. Kalau memang Kainan nggak melakukan itu ini ada pidananya loh. Dengar ini ada pidana ini. Kita mau buat ini ada pidananya loh kalau Kainan nggak ini katanya nggak terbukti berzina. Makanya kalau nggak tahu nggak usah sok tahu. Tahu jadi manusia. Terus si Delwis bilang ini oke. Enggak, terus si Delwis bilang ini orang-orang yang membenci kakak. Siapa yang benci dia? Siapa? Dia kan itu si Duli itu naik, mau bersihkan nama. Tapi dia bilang aku memfitnah, itu masalahnya. Siapa yang benci mereka? Lagian orang berzina juga memang pantas untuk tidak perlu dipertemani. Kalau kalian mau berteman sama berzina silakan. Itu. Enggak ya kali, saya kakak tahu ini kalau kakak nggak senang ini udah bisa nih didelik. Menggeletar bulu kaki itu. Laporin lah, berarti enggak Kak lucunya Kak, berani si Inan laporin. Laporkan. Oh, ada dia aku tahu. Coba berani dia sangka, suruh dia sangka depan aku. Makanya kalau nggak tahu nggak usah sok tahu, nggak usah ngomong banyak ini ono, nggak usah. Diam aja kalau nggak tahu. Kena delik. Tunggu delik kau. Itu melihat Yesus udah bentuknya manusia itu aja udah beda. Udah jelas-jelas bentuknya manusia gitu. Ini nih. Yesus. Iya benar. Tapi beda dengan di Oh, aku real. Tim gapai, API Sumut kenal sama aku. Setiap saat orang tuh main ke rumahku. Salah satu orang kok kontak aku. Di mana kamu jumpa sama aku? Ayo, ku jumpai kau. Jangan aku bokap-bokap. Aduh. Aku nggak pernah mau nunjukkan siapa aku di TikTok ini dan nggak pernah mau nunjukkan taringku di TikTok ini. Gak usah, tapi jangan Kak, katanya yang fitnah yang bilang Kak, nih yang bilang fitnah itu bisa dilaporkan nih, didelik. Ini siapa ini? Coba, siapa yang mau dilaporin? Siapa? Mau delik? Mau lapor? Mau bukti? Kenapa itu? Kenapa itu ini?
Nggak ada Uma kakak. Mana Uma? Jadi jangan coba-coba kalau kalian nggak tahu apa-apa diem. Sudah kakak kirim ya. Kalau ingat ya, kalau nggak tahu Iya. apa-apa diem. Kalau nggak tahu apa-apa diem. Dah. Jadi ini di blok sama Uma. Uma. Dia di blok ini sama si Uma. Jadi dia nggak terima lah. Kenapa gue di blok? Ya ini juga di blok juga karena di blok sama Uma. Di blok juga sama Bang Ju. Aku blok juga ya kan. Semuanya kami ngeblok. Kompak kami ngebloknya ya kan. Kompak kami ngeblok. Diserang netizen Ampun. dia, ya kan? Diserang netizen. Tuh, kakak dia tuh diserang netizen dia. Kompak kami ngebloknya. Aku bongkar semua. Tapi yang pancing lucunya, aku. yang lucunya lagi, si orang ini kok bisa-bisanya mendukung orang berzina, malah dituduh kita mau fitnah pada saat kita menyampaikan kebenaran. Coba. Nah, kalian pikirnya kami macam dia, gila hebat? Gak usah Terus yang gila hebat pun, mohon maaf ya, udah hebat aku. Tahu kalian. Dan yang lucunya kak, ada nenek-nenek mendukung perzinahan. Astagfirullahaladzim. Ini tadi itu kan? Iya, si Leni Imran. Masa kok kalau dibilang tapi- berzina emang kenapa? Apa urusannya mampu kan? Mampus. Mati kita. Gila ya enggak ya? Gini Baluap, gini, keimanan di setiap orang itu beda-beda. Beda-beda. Kita mungkin beranggapan dosa itu ngeri, kita takut dengan dosa, kita seram dengan dosa ini tadi. Nah, ada sebagian yang menganggap ya itu biasa aja, kehidupan Lalu itu, wajar. zina itu biasa. Itu ada yang gitu. Nah, termasuklah mungkin yang bilang tadi itu ya kan. Si Leni Imran. Ini kalau jatuhnya fitnah kena delik, ya udah laporkan saja. Kalau memang kami mau fitnah, laporkan saja. Udah, apa perlu kau juga Edelweiss? Ku bawa kau ke Jerman, udah. Ku kasih tahu kau ini suaminya loh Edelweiss. Mau? Ini suaminya si Inan. Gak usah bawa-bawa kena delik. Mau? Kau justru yang bisa kena delik Edelweiss, membiarkan orang berzina. Seharusnya kau menjauh dari orang yang berzina. Paham agama kan? Orang kita sudah tahu orang itu berzina. Tapi kalau kamu nggak tahu apa-apa, sebaiknya kamu diam. Kalau nggak tahu apa-apa diam. Beneran ya. Jangan sampai nanti, sayangnya aku nggak orang kaya. Kalau orang kaya Edelweiss, ayo Edelweiss bawa kau ke Jerman. Ini lakinya Sinan. Kalau perlu aku bilang masih lakinya, Mister, you punya istri selingkuh. Ini selingkuhan suami selingkuh, bawa ke Batam. Kalian kira aku nggak tahu rumahnya si Baluap itu di Batam? Tahu aku rumah si Dul di Batam. Ini selingkuhan daripada bini kau, ya. Jadi nggak usah bilang ini fitnah. Kalau mau ini delik, silakan laporin, no problem. Justru kamu yang bisa dilaporin ya Edelweiss. Kenapa? Kamu di situ kompor, memanasi, ya provokator, ya provokasi, tapi provokasimu tidak terdaftar alias tidak terbukti, ya. Kamu provokasi dan kamu mendukung orang berzina. Ya silakan, Coki. Nggak ada Edelweissnya. Ada itu, ada direkam orang itu. Kita semalam itu kan direkam rupanya, Ki. Iya, Ada rekaman sama orang itu. Kak kirim Kak videonya ke si Coki. Nah, kenapa kita sebut Edelweiss? Ada, itulah dibilang si Edelweiss. Rupanya direkamnya video yang kita di sini, dikirimkannya ke si Inan. Jadi si Inan nangis telepon dia. Dia bilang gini, kak ini kalau Kak Inan mau, ini udah bisa kena delik, bilangkan kakak dan sama yang lain di sini. Ini udah bisa kena delik. Aduh, Edelweiss. Iya, aduh, kayak menanti jadi sombong. Salah diserang. Apalagi yang punya masalah.
Umi lihat tadi di typingannya, di omongan dia, di video sama typingannya ke orang-orang bukan itu si Inan loh, si penzina itu. Mulut kau, emang kau bersih? Nanti gua buka juga kau sama si Umar ya. Nah, ngata-ngatain orang seolah kamu bersih gitu loh. Mengatakan orang penzina, laki-laki mau kondo, apa sih mulut kalian tuh perempuan itu? Ini loh, Dini itu juga aneh ya. Ketika waktu itu Ayah Saleh atau Abi Sumut berdiskusi dengan hampir murtad atau si Panan, di situ saya itu sudah jelas berada di pihaknya Ayah Saleh. Saya typing di situ di bawah. Saya typing, si ini ya mohon maaf ya, kepanasan gitu. Dikiranya saya itu berada atau nggak tahu lah gimana tuduhannya ya. Saya dikata-katain itu dan diserang dari bawah, diserang dari atas, ya saya kan di bawah, dibisukan lah saya. Terus saya anggap sih hal yang ini ya udahlah, biarin aja saya ini kan. Saya keep di situ. Di kemudian hari Pak Beni buka Komal, Pak Beni Lim. Ini Pak Beni Lim itu buka Komal. Saya dijambak itu ceritanya. Saya naik. Di situ sudah ada Dini ya. Dini sama satu lagi siapa lupa saya. Saya memang tipikal orang yang tidak suka merekam, tapi ketika apa yang terjadi itu saya masih ingat betul gitu. Di situ saya menanyakan, Din, kenapa kamu ini saya dibisukan typingannya gitu, dan kamu menyerang saya loh, typingan kamu itu pedes loh, ngata-ngatain sampai ngasih emot muntah segala macem, ngata-ngatain saya. Itu ranahnya, padahal saya tanya baik-baik gitu, tanya baik-baik gitu. Saya nggak peduli mau dikatain apa, terserah ya. Tapi ketika itu saya langsung diturunkan sambil dimaki-maki dari atas. Kau maksud kau apa? Aku nggak butuh orang yang sombong ilmu di hadapanku. Kau itu siapa gitu? Dimaki-maki lah habis-habisan saya. Ya nggak apa-apa lah, silakan gitu. Lu yang siapa gitu loh? Ya, emang si ini siapa? Gini, ya, gini, kan? gini, bentar Mi, saya lanjutkan dulu Mi. Ketika saya diserang pribadi, saya nggak masalah ya. Tapi di situ Pak Beni itu merasa nggak enak kan sama saya, karena Pak Beni kan tiap buka Komal ya, tiap malam itu pasti mampir lah, entah 5 menit, 1 jam, atau pasti tegur sapa itu pasti. Di situ saya dibisukan. Terus saya dinaikkan, Pak Beni diturunkan, dinaikkan. Kenapa kau sibuk dengan jin akun? Kan pepek aku yang ku pakai, bukan pepek kau. Nah, kau jawab gitu. Ya, kau jawab gitu. Kan aku yang ngengkeng, bukan kau yang ngengkeng. Nah, bilang gitu sama dia. Jangan kau diam, jangan nangis kau, bongak kau. Gue bilang kayak gitu. Karena semakin kita nangis, semakin banyak nanti dihujat orang kita. Kau tambah-tambahin, ya. Kau tambah-tambahin, gue bilang. Karena orang kayak gini nih sakit jiwa, yang kayak gini nih sakit, jiwanya sakit. Dia sakit jiwa dan jiwanya sakit, nggak berhenti dia menghujat orang, nggak berhenti, pokoknya sampai titik darah penghabisan. Kenapa kita harus rapuh dengan orang yang seperti ini? Kalau aku tambah ku bikin kalau aku tambah ku bikin. Sebetulnya gini, sebetulnya gini Kak Leli, kalau aku tuh selalu berusaha netral, dimanapun aku selalu berusaha menjadi orang tengah, sambil aku menilai begitu kan. Masalah kasus yang malam rame itu, kita mendalami permasalahan ini, kita tidak boleh lagi yang namanya tidak berpihak begitu. Ya kita harus berdiri di kebenaran dong, betul nggak Kak Lili? Nah ini apa yang terjadi dengan Kak Inan pun demikian. Awal-awalnya aku nggak mau tahu lah, itu urusan kalian, dan Kak Inan datang ke aku saja, Kak Inan nggak bawa permasalahan gitu. Kak Inan hanya minta aku menguatkan dia, sampai akhirnya Kak Inan itu datang udah sampai kayaknya udah orang yang udah nggak mampu lagi berdiri, datang ke aku nangis teriak-teriak kayak gitu, histeris kan. Nah aku kuatin Kak Inan, berbulan-bulan aku kuatin Kak Inan, sampai akhirnya Kak Inan itu udah kembali lagi kepercayaan dirinya, sampai Kak Inan itu udah mau buka lagi Komal, mau masuk lagi Komal. Nah setelah Kak Inan udah kayak gitu, aku sih udah ngerasa bahwa tugasku udah selesai. Artinya Kak Inan mau dia kembali kepada dunianya, silakan, mau terus sama Umi silakan gitu kan. Nah kayak begitu. Tapi
waktu itu Bang Dul sempat menyarankan, minta ke Umi tolong jangan lepas kainan. Kalau Umi tidak pernah melepas, artinya yang namanya kita sudah berteman, tidak ada bekas teman. Enggak, aku nanya, dia kan di Medan. Juhur, oh Asar kan, juhur pula lagi nih. Kok tengok jam bukan nih, kok lagi satu. Juhur. Enggak juhur kakak. Bukan, ini kata si Coki, ini sholat asar apa, ini sholat apa, ini belum lagi. Udah masuk asar. Iya, di Medan belum. Enggak, Boro. Ya udah. Di Medan belum. Itu kan ada tappingan, izin parkir mau sholat. Belum ajan, sholat apa gitu. Ya mungkin udah ajan. Belum, Medan belum. Lewat 36. Masuk ke nggak bisa, aku nggak bisa simpan kontak. Ya udah simpan aja kontak aku, terus kamu Mas yang ininya, yang chat akunya. Udah dibilangin aku WhatsAppnya nggak bisa dibuka, nggak bisa naruh kontak. Ya orang mah nggak percayaan banget. Racun ini aja, Umi. Nih handphone aku ya 2 nih. Laptop juga 2, ini gara-gara TikTok ini udah rusak. Beneran handphone aku 2, laptop 2, ini gara-gara TikTok udah hancur. Aku nggak mau modalin TikTok lagi, udah capek. Ya kan? Biarin aja, nanti kalau ada yang mau gantiin ya gantiin, nggak apa-apa. Beneran Bang Dul, ini aku bertumpuk ini. Di meja aku bertumpuk laptop 2. Nih ya, kalau nggak percaya, handphonenya pun 2. Udah aku anggurin aja, udah males. Udah gak aku pakai. Nih handphoneku 2 nih. Ada Bible, ada Al-Quran, mau apa lagi lo? Ya kan ini buku-buku kuno nih. Nih handphoneku 2. Iya handphoneku 2. Enggak, aku ini udahlah biarin. Saudara, Kipli dan polemikus muslim lainnya seringkali menggunakan retorika manipulatif untuk menyerang iman Kristen, bahkan dengan cara yang tidak bermoral. Dalam kasus ini, mereka tidak hanya menyerang doktrin Kristen, tetapi juga menempatkan wanita sebagai alat permainan dan kehormatan. Sebagai umat Kristen, kita harus tegas untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata mereka yang penuh kebencian. Jangan percaya pada klaim mereka yang mencoba menjatuhkan iman kita, karena ucapan mereka tidak berdiri di atas kebenaran, tetapi atas kebohongan yang dirancang untuk memecah belah. Kipli dan gerombolannya telah mencemarkan nilai moral dan etika, terutama dalam memperlakukan wanita. Mempermainkan wanita, apalagi dengan tujuan memanfaatkan mereka untuk kepentingan agama, adalah tindakan yang tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga menunjukkan kedangkalan moral. Sebagai manusia, kita diciptakan untuk menghormati sesama, dan bukan menjadikan wanita sebagai alat propaganda atau target konversi. Kipli dan pengikutnya harus segera bertobat dan menghentikan cara-cara yang merendahkan martabat wanita. Ada 20,7% penonton wanita yang menonton channel ini. Khususnya kepada para wanita Kristen, berhati-hatilah terhadap pria non-Kristen yang mencoba mendekati Anda. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki niat tulus dalam menjalin hubungan, melainkan hanya ingin memanfaatkan perasaan Anda untuk menarik Anda keluar dari iman Kristen. Firman Tuhan mengingatkan kita agar tidak terikat dengan pasangan yang berbeda iman, karena perbedaan iman dapat menggiring kita menjauh dari Allah yang sejati. Jangan tergoda oleh kata-kata manis atau janji kosong, tetapi pegang teguh iman Anda dan percayalah kepada Tuhan untuk memimpin langkah Anda. Khususnya kepada para orang tua Kristen, jagalah dan nasihatilah anak-anak Anda agar tidak terlibat dengan pasangan non-Kristen. Ajarkan mereka untuk memahami pentingnya memiliki pasangan seiman yang dapat berjalan bersama dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 14-15 jelas menyatakan bahwa, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak-anak untuk memahami bahaya relasi yang dapat membawa mereka jauh dari kebenaran. Saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk senantiasa berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dalam konteks ini, kita harus waspada terhadap ajaran atau tindakan yang berusaha menjauhkan kita dari kebenaran Kristus. Islam, dengan segala argumen polemiknya, seringkali menggunakan tipu daya untuk menjebak umat Kristen,
terutama dengan memanfaatkan emosi atau hubungan personal. Jangan biarkan iman Anda goyah oleh pengaruh yang menyesatkan. Sebagai kesimpulan, mari kita bersatu dalam iman, melindungi satu sama lain, terutama para wanita, dari pengaruh buruk seperti yang ditunjukkan oleh Kipli dan pengikutnya. Berpeganglah pada firman Tuhan, karena hanya dalam Kristus kita menemukan kebenaran sejati dan hidup yang kekal. Salam murid Kristus.